rasa syukur kita ternyata Jokowi akhirnya lengser 20 Oktober yang lalu. Kenapa kita sebut lengser? Karena sebelumnya dia minta 3 periode, minta tunda pemilu agar kekuasaannya bisa terus bertakhta di istana. Akhirnya karena kita menuntut, bersuara dan menolak narasi 3 periode ataupun tunda pemilu, lengser juga itu Joko Widodo. Tapi kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Karena akhirnya kita terpaksa menerima kenyataan punya wakil presiden dengan kasus Bapak Badan Cyber dan Sandi Nasional menurut keterangan bocor Alun Tempo telah memberikan keterangan bahwa yang dimaksud Bapak adalah saudara Gibran Raka Buming Raka. Karena itu kita menuntut agar saudara Gibran Raka Buming Raka dimajukan. Takbir. Ini yang telah kita ikrarkan sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024 yang lalu, yakni komitmen untuk seret Jokowi ke penjara agar bisa diadili. Takbir. Namun dalam perjalanannya, masalah kita bukan hanya Jokowi. Jelang pelantikan Gibran Raka Buming Raka, ternyata kita memiliki pemimpin yang kualitasnya dari 282 juta penduduk ini, kita dipaksa menerima pemimpin bernama Bubu Baba. Karena itu hari ini kita melanjutkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Takbir. Sebagai umat Islam, tidak ada terminologi lain dalam kerangka menegakkan Islam kecuali menegakkan Islam itu sendiri bagian dari keadilan. Karena itu maksud daripada penegakan keadilan adalah untuk menegakkan Islam, di mana salah satu syariat Islam mengamanatkan orang-orang yang tolim, yang berbuat keji, berbuat jahat, menyengsarakan rakyat, membunuh rakyat, harus diadili dan dipenjara. Saudara Joko Widodo telah melakukan berbagai kesalahan, kejahatan, dan kezaliman yang luar biasa banyaknya. Ini file kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kezaliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara, karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih dari 5 tahun, dan setelah itu diseret ke penjara. Takbir. Jadi kasusnya banyak. KM 50 di era Jokowi kezaliman terjadi, Kanjuruhan terjadi di era Jokowi, ijazah palsu terjadi pada Joko Widodo. Karena itu kepada Bapak Kapolri, saya himbau kepada Bapak sebagai aparat penegak hukum, pimpinan dari institusi Polri yang punya kewenangan menangkap orang dengan status melakukan kejahatan adalah institusi kepolisian. Kami rakyat biasa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bersuara menyampaikan hak konstitusi sebagaimana diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 agar Anda yang digaji dari uang rakyat, Anda yang diberi fasilitas dari uang rakyat, menegakkan hukum dan segera menangkap saudara Joko Widodo, ditahan di penjara, lalu seret ke pengadilan. Takbir. Yang kedua, kita prihatin. Di tengah rasa syukur kita ternyata Jokowi akhirnya lengser 20 Oktober yang lalu. Kenapa kita sebut lengser? Karena sebelumnya dia minta 3 periode, minta tunda pemilu agar kekuasaannya bisa terus bertakhta di istana. Akhirnya karena kita menuntut, bersuara dan menolak
narasi 3 periode ataupun tunda pemilu, lengser juga itu Joko Widodo. Tapi kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Karena akhirnya kita terpaksa menerima kenyataan punya wakil presiden dengan kasus Bapak Badan Cyber dan Sandi Nasional menurut keterangan bocor Alun Tempo telah memberikan keterangan bahwa yang dimaksud Bapak adalah saudara Gibran Raka Buming Raka. Karena itu kita menuntut agar saudara Gibran Raka Buming Raka dimajukan. Takbir. Ini adalah konsekuensi perjuangan penegakan keadilan. Yang kedua, melawan kezaliman tidak sekedar melawan orang-orang yang zalim, tetapi juga sistem yang membuat kita dizalimi. Ini akan ada yang namanya tax holiday. Pengusaha yang kaya akan diberi libur gak bayar pajak, sementara kita rakyat kecil tiap hari everyday tax, tiap hari kita kena pajak. Betul atau belum? Ada Pak Pramono, pengusaha kecil di Boyolali, usaha koperasinya uangnya diblokir oleh otoritas pajak, sementara Ruslan Ruslani pemerintah saat ini mau mewacanakan kami lagi bagi pengusaha libur pajak atau tax holiday. Ini zalim apa zalim, saudara? Zalim apa zalim, saudara? Karena tidak ada pilihan lain dalam pemerintahan yang sekuler ini untuk menutup biaya mengelola pemerintahan kecuali dengan pajak. Sementara APBN kita di 2025 ini sudah disusun defisit sebesar 600 triliun rupiah, dan APBN kita modalnya dari pajak. Kalau ada yang kurang defisit ditutup pakai utang, dan utang itu pakai riba. Inilah kezaliman yang membuat kita tidak pernah merasakan kesejahteraan di negeri ini, meskipun kekayaan negeri ini luar biasa. Karena itu sebagai bagian dari seruan keadilan di negeri ini yang mayoritasnya penduduknya muslim, saya serukan kepada presiden yang baru, saudara Bapak Prabowo Subianto, agar melakukan nasionalisasi di sektor pertambangan yang dalam Islam itu terkategori al-milkiyatul amah, haram bagi pribadi, korporasi, apalagi asing dan asing yang jadi kaya raya karena tambang kita. Saya sudah hitung 4 sektor pertambangan saja, batu bara, nikel, emas, dan gas, itu potensi pendapatannya 4.212 triliun per tahun. Ini gede atau gede sekali? Gede atau gede sekali? Sementara APBN kita di sini hanya sekitar 3.000 triliun. Kira-kira cukup kan untuk APBN? Perlu majakin rakyat lagi kan? Tidak perlu. Tapi karena kezaliman sistem yang tidak menerapkan syariat Islam inilah kekayaan yang Allah karuniakan untuk negeri ini yang gak pernah ditanam oleh Luhut Binsar Panjaitan. Saya mau tanya, Luhut Binsar Panjaitan itu memanen batu bara, dia nanam batu bara nggak? Siapa yang menciptakan batu bara? Allah. Hukum siapa yang mengatur batu bara? Hukum Allah, dan hukum Allah telah menyatakan batu bara, minyak, gas, dan apa yang termasuk al-milkiyatul amah, bagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi salati bil ma' wal kala wan nar. Dan di hadis yang lain ada matan atau redesi wasamanu warobut. Para ulama mengistimewkan dalil bahwa harta-harta yang sumber energi air, api, yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abiyad bin Hafal, yang ketika itu beliau meminta tambang garam al-milha kepada Rasulullah. Awalnya dikasih, tapi begitu tahu depositnya berlimpah, lalu seorang sahabat bertanya, "Atadri ya Rasulullah, innama qata salaku malahib." Ya Rasulullah, engkau tahu apa yang kau kasih sama Abiyad bin Hafal? Sesungguhnya engkau memberikan tambang garam seperti air yang mengalir yang depositnya berlimpah. Karena itu, menurut aturan Allah yang menciptakan batu bara, yang menciptakan minyak, yang menciptakan gas, yang menciptakan emas, pengelolaan sumber daya ini harusnya oleh negara selaku wakil rakyat, dan manfaatnya dikembalikan kepada seluruh rakyat selaku pemiliknya. Karena itu harusnya Bapak Prabowo dalam kinerja 100 ini melakukan nasionalisasi, mengambil alih seluruh tambang dari individu, swasta, korporasi, dan asing untuk membiayai APBN dan memenuhi hajat rakyat yang menjadi kewajiban negara. Takbir. Dan terakhir, ini tuntutan
kedoliman yang tidak boleh kita anggap berhenti sampai di sini. Karena kita tahu bahwa kedoliman itu juga melakukan upaya untuk mempertahankan diri atas segala kedolimannya. Kalau hari ini aksi belum dipenuhi tuntutannya, maka tidak boleh berhenti, harus ada aksi selanjutnya. Kalau hari ini aksi belum dianggap punya kekuatan untuk mendobrak, maka kita harus lakukan aksi-aksi selanjutnya agar tuntutan umat menegakkan keadilan dan menghukum siapapun yang berbuat zalim tanpa terkecuali saudara Joko Widodo bisa ditegakkan. Setuju? Adili Jokowi, setuju? Makzulkan Buku Papa, setuju? Siapa itu Buku Papa? Siapa itu Buku Papa? Siapa itu Buku Papa? Apakah kita ridho punya pemimpin kalibernya Buku Papa? Apakah kita mau dipimpin 5 tahun oleh Buku Papa? Karena itu kita menuntut majukan Buku Papa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.